Halo kelas, ketemu lagi dengan Ma'am Dion di kelas bahasa Inggris kita di kelas 11. How are you today? I hope everybody is in a great condition. Hari ini kita akan belajar tentang analytical exposition. So what is an analytical exposition? Analytical exposition text is the text that evaluates a topic critically but only focuses only on one side of an argument. Jadi analytical exposition itu adalah suatu teks yang membahas suatu topik berdasarkan sudut pandang si penulis. Jadi apakah dia setuju atau tidak setuju dengan satu topik? Jadi dia mengajak pembacanya untuk melihat suatu hal dari sudut pandangnya dia. Kemudian kadang kalian itu pernah membujuk teman kalian untuk setuju dengan pendapatnya dia. Nah, di situ juga analytical exposition. Analytical exposition itu ya seperti itu, membujuk. Kemudian the arguments and point of view have to be supported by facts. Jadi nggak cuma kita asal ngomong aja. Jadi analytical exposition text itu harus ada bukti yang valid dan fakta-fakta yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Now, what is the social function of analytical exposition? The purpose of an analytical exposition text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Jadi tujuan dari analytical exposition text itu adalah untuk membujuk atau mengajak pembaca untuk melihat sesuatu hal dari sudut pandangnya si pembaca tadi. Nah, apakah si penulis itu setuju dengan topik A, nah dia akan berusaha mengarahkan para pembacanya untuk setuju dengan apa yang dia tulis. Nah, exposition text needs to clearly state the point of view. Jadi dalam analytical exposition text itu perlu memasukkan atau menyatakan point of view-nya secara jelas. Kemudian kedua, this one use search findings to support your point of view. Jadi nggak bisa asal jeplak, asal ngomong atau asal tulis. Kita harus menggunakan search finding, yaitu informasi yang valid atau fakta yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Defend your point of view. Pertahankan point of view. Tidak bisa di tengah-tengah kalian agak ragu. Yes, maybe, but not. No. Tapi kalian harus selalu stick to what you believe. Jadi harus tetap yakin dan percaya kalau pendapat kalian atau your point of view itu benar. Kemudian support your point of view with factual data like graphs, pictures, or diagrams. Jadi selain informasi yang bisa dituliskan, kalian juga bisa memasukkan grafik, gambar, ataupun diagram ke dalam analytical exposition supaya memperkuat dan mendukung your point of view. Okay. Next, where can you find analytical exposition? Di sini kalian bisa menemukan analytical exposition in letters, essay, newspapers, political leaflets, editorials, speeches or lectures, and legal defenses. Jadi teks-teks ini biasanya menggunakan analytical exposition. Mereka mengkritik mereka melihat suatu topik secara kritis. Kemudian mereka juga memberikan fakta yang valid atau informasi yang sesuai yang mendukung argumen mereka. Now, what is the generic structure of analytical exposition? Seperti teks-teks lainnya, analytical exposition itu juga punya generic structure. Dia punya susunannya, apa yang harus ditulis duluan, dan kemudian apa yang harus dimasukkan ke dalam teks tadi. Pertama yaitu thesis statement. Thesis statement ini biasanya berada di introduction. Kemudian ada arguments, itu biasanya berada di body. Kemudian reiteration biasanya berada di conclusion. Jadi di paragraf pertama atau di introduction kalian masukkan thesis statement beserta hal yang mau kalian bahas di arguments. Nah, di arguments ini untuk menjelaskan atau mengembangkan lagi your point of view, masukkan juga data-datanya atau fakta-fakta itu biasanya di arguments. Reiteration itu adalah conclusion. Nah, reiteration itu
masukkan lagi thesis statementnya dan perkuat lagi bahwa kalian setuju atau tidak setuju dengan suatu topik. Nah, this is the example of an analytical exposition. It's about banning of motorbikes is necessary in housing areas. Melarang masuknya motor itu sangat perlu di kompleks perumahan. Nah, dia menyampaikan topik itu, and then he gives the reasons. Dia tulis reasons-nya di sini. Ini thesis statement-nya, kemudian reason-nya, I think motorbike should be banned in housing areas due to the following reasons. Because of unreasonable amount of noise, air pollution, diseases, and accidents. Nah, hal ini tadi, 1, 2, 3, and 4 itu akan dia bahas di argument. Mental verbs-nya kita pakai I think atau I believe. Nah, di argumen 1, yang reason pertama dia tadi, I would like to point out that motorbikes are a major contributor to the pollution in the world. Kemudian dia masukkan research has shown that motorbikes emit a deadly gas that is dangerous for the environment. Di sini dia masukkan lagi faktanya, informasi yang dia dapat, kemudian dia tuliskan dari mana dia mendapatnya. Ini dia dapat dari Science Daily. Di argumen kedua, dia menjelaskan tentang reason dia yang kedua. According to a report from BBC News Channel, motorbikes are also responsible for causing diseases such as bronchitis, cancer, and a major trigger of asthma and high blood pressure. Dia nggak cuma ngomong aja, tapi dia masukkan juga sumber dari mana dia mendapatkannya, yaitu dari BBC News in 2009. Ini dari berita ya, dari newspaper maybe or news, berita di TV ya. Nah, kemudian argumen yang ketiga atau reason yang ketiga, furthermore, motorbikes create so much noise. Nah, ini dia masukkan lagi expert opinion. Nah, dari Fields 1993. Itu dari buku. Nah, expert opinion ini adalah pendapat para ahli. Jadi dia benar-benar memberikan bukti yang valid ya, karena ini dari ahli. Kemudian di paragraf 4, argument 4, finally, motorbikes are responsible for horrible accidents. Dia masukkan lagi di pendapat ahli tadi yang Fields 1993. Nah, argumen itu tidak cuma hanya disebutkan saja, tapi harus di-elaborate. Apa sih elaborate itu? Elaborate itu artinya dijelaskan lagi dengan detail. Nah, dikembangkan lagi. Kita juga nggak cuma bisa ngomong, iya, motorbikes are responsible for horrible accidents. I have a neighbor that has an accident yesterday because of the motorbikes. No, it cannot, karena itu harus disertakan juga dengan informasi yang valid atau fakta. Fakta itu bukan cerita atau opini sendiri atau opini orang lain ya. So, it has to be from the valid source. Nah, kemudian di analytical exposition kita menggunakan present tense. Kita nggak pakai past tense, tapi we are using present tense in analytical exposition. Nah, conclusion. Nah, conclusion tadi reiteration. What is reiteration? Nah, reiteration itu masukkan lagi conclusionnya di dalam, masukkan lagi thesis statementnya ke dalam conclusion, kemudian diperkuat. Contohnya nih, in conclusion, from the arguments above, I strongly believe that motorbikes should be banned from housing areas. Karena alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, saya sangat percaya dan yakin bahwa motor itu seharusnya tidak berada di dalam kompleks perumahan. Dia memperkuat lagi, dia mengajak pembaca untuk percaya dengan apa yang atau ikut setuju dengan argumennya dia. Okay, so I think that's all about analytical exposition from me today. We are going to discuss about this in our Google Classroom, but don't forget, wash your hands, wear your mask, and social distancing. See you!